Guys, balik lagi bareng aku, Rata Pramesti. Di video kali ini, aku bakal bahas tentang strategi lolos 7 jalur UM-UGM Raport 2023. Dan itu udah buka per tanggal 28 Maret 2023 ya, jadi kamu bisa coba juga, karena ini masih buka sampai pertengahan April. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, jadi pertama-tama nih, kita coba lihat perbedaan semua jalur UM-UGM. Nanti kamu bisa masuk ke um.ugm.ac.id jalur prestasi ya guys ya. Nah, jadi sini ada 7 gitu ya. 3, 4, 5, 6, 7 betul ya. Dari poin A sampai G, mulai dari PBUTM untuk yang tidak mampu, PBUB untuk yang memiliki sertifikat, PBUK buat yang kerjasama gitu ya, punya kerjasama pemerintahan atau yayasan atau lembaga lainnya, atau yang PBUK tugas belajar sekolah vokasi, ini untuk yang D3 D4. Lalu untuk yang bibit unggul SMK, 3T dan 3T Laboratorium Tridharma UGM. Kamu bisa cek webnya, nanti bakal keluar kayak syarat, prosedur, dokumen, dan jadwal. Nah, aku bakal bahas singkat di sini, baru nanti kita masuk ke triknya. Oke, jadi teman-teman nanti bisa masuk ke sini ya, um.ugm.ac.id/jalur prestasi 2023. Nah, di sini ada 7 ya, bisa kita klik satu persatu. Misalnya yang pertama guys, di sini adalah PBUTM. Sesuai dengan namanya nih, penelusuran bibit unggul tidak mampu guys. Jadi ini khusus untuk yang tidak mampu ya. Jalur seleksi ini merupakan jalur seleksi yang diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian UGM terhadap calon peserta dengan kemampuan akademik tinggi tapi terkendala keterbatasan ekonomi. Nah, lalu syaratnya apa? Nah, di sini udah lengkap banget ya. Yang pasti adalah teman-teman itu harus penerima KIPK guys ya, atau tercatat di DTKS. Kalau misalnya enggak, ya mungkin belum bisa gitu ya untuk jalur ini. Bisa dicoba jalur lain. Dan ini tuh khusus untuk yang kelas 12 aja, alias untuk angkatan 2023. Oke? Nah, yang penting juga nih, ini ya, pendapatan kotornya harus kurang dari sama dengan 4 juta per bulan, ya. Pendidikannya juga setinggi-tinggi S1 atau D4. Dan di sini tuh KKM-nya, nilai raportnya itu lebih dari sama dengan KKM. Ya, jadi misalnya KKM-nya 7, nilai raportnya ya jangan 7 juga ya. Terus ini direkomendasikan oleh sekolah dan termasuk 25% siswa terbaik di kelasnya ya. Misalnya di kelas kamu ada 40 orang, berarti 25% kali 40. Berarti 10 orang terbaik gitu. Prosedurnya nanti tinggal cek aja link ini. Kamu bisa pilih 2 program studi S1 dan atau D4, urutannya itu berdasarkan prioritas. Dan bayarnya itu cuma 25.000 guys ya, ternyata nggak gratis ya, tetap bayar. Terus tinggal lihat pengumumannya di 15 Mei, oke? Nah ini dokumen-dokumennya jangan sampai kurang satu apapun ya, khususnya KIP atau PKH dan lain-lain ini. Sisanya tinggal dilampirkan saja. Foto juga guys, foto jangan sampai salah gitu ya. Nah jadwal seleksinya sampai 12 April, jadi masih ada waktu sekitar 10 hari lagi. Oke, yuk kita lanjut ke PBUB. Nah, ini yang paling banyak ya, yang paling banyak pendaftarnya guys. Jadi PBUB ini adalah jalur untuk siswa pemenang atau juara lomba bidang olahraga, seni, dan iptek ya guys ya. Nih, ini perlu di-highlight. Tingkat kejuaraannya adalah tingkat provinsi, nasional, internasional, dan atau kejuaraan yang diselenggarakan oleh UGM. Dibuktikan dengan sertifikat atau piagam. Nah, bisa individu, bisa bergrup. Syaratnya ini juga lengkap ya. Ini untuk kelas 12 aja guys ya. Ini untuk angkatan 2023. Nah, ini untuk yang syarat khususnya. Apa aja yang bisa dilampirkan guys. Nah, ini ya. Juara-juaranya 1, 2, 3 untuk yang provinsi ke atas. Juga direkomendasikan oleh sekolah ya. 25% terbaik di kelasnya. Ini untuk olahraga dan seni juga. Nah, oke. Prosedurnya juga hampir sama ya. Tinggal klik aja linknya. Nah, ini paling bayar lebih mahal ya. 275. Kalau tadi yang PBUTM tuh 25.000. Ini dokumennya. Oh, ada portofolio ya. Ini portofolio olahraga seni dan ini jadwal seleksinya sama-sama diumumkan 15 Mei. Oke, ada tes keterampilan ternyata ya. Baiklah, kita lanjut ke yang ketiga, PBUK. Kalau yang PBUK, ini itu adalah jalur seleksi yang ditujukan bagi putra-putri daerah yang memiliki komitmen tinggi dalam pembangunan yang diusulkan, serta dibiayai sepenuhnya oleh mitra UGM yang kredibel. Jadi itu bisa pemerintah daerah atau institusi pemerintahan atau yayasan dan lain sebagainya.
sekurang-kurangnya selama 1 tahun. Jadi emang harus ada kerjasama guys ya. Jangan milih PBUK kalau misalnya nggak ada kerjasama sama lembaga tersebut. Ini juga untuk kelas 12 aja. Dan sisanya juga sama ya. Bersedia bayar UKT, terus sumbangan soliditas dan kontribusi subsidi silang. Ini pasti lebih mahal sih dibandingkan UKT jalur lain. Terus ini bayarnya lebih mahal juga ya. Tadi 275 sekarang 350 guys. Di dokumen-dokumennya harap untuk dilengkapi. Kalau ada sertifikat juga lampirin aja. Dan ini jadwal seleksinya sama aja ya. Gak ada tes keterampilan kalau PBUK. Oke, kalau PBUK tugas belajar sekolah vokasi, itu tuh untuk putra-putri daerah yang memiliki komitmen tinggi sama ya. Bedanya di mana paling ya? Ini juga masih sama. Prosedurnya juga masih sama ya. Si bayarnya juga 350.000 guys. Dokumennya juga cukup sama dan jadwal seleksinya juga sama 15 Mei. Lanjut ke PBU SMK. Nah, ini khusus untuk siswa SMK ya. Nah, yang memiliki kemampuan akademik, keterampilan, dan kematangan pribadi. Syaratnya juga sama-sama kelas 12 guys ya. Punya nilai raport yang lebih dari KKM, 25%, ini mirip banget guys. Nah, harganya lebih murah daripada PBUK. Kelengkapan dokumennya ini, dan jadwal seleksinya sama 15 Mei. Oke, untuk yang 2 terakhir ini untuk yang 3T ya guys ya. Jadi untuk daerah-daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi untuk daerah timur sih biasanya. Syaratnya ini hampir sama semua. Ya, tapi di sini ada syarat khusus ya. Untuk yang daerah 3T itu yang kayak gimana. Prosedurnya ini sama, bayarnya 275. Kelengkapan dokumennya harap dilengkapi dan ini jadwal seleksinya juga sama 15 Mei. Tapi ini lebih panjang ya, pendaftaran online sampai 17 April. Kalau tadi sampai 16 April. Nah, ini juga yang 3T Laboratorium Tridharma UGM juga kurang lebih sama sih. Nah, bersedia menjadi Laboratorium Tridharma itu yang jadi syaratnya juga mungkin. Ini ada syarat khusus, prosedurnya bayarnya sama nggak? Sama guys. Dokumen sama ya, jadwal seleksi juga sama. Oke? Sip, gitu aja untuk bahas singkat si apa aja jalur-jalurnya. Sekarang kita lanjut. Nah, setelah kayak teman-teman tahu gitu ya perbedaan semua jalurnya, kalian bisa nentuin nih mau jalur mana yang dipilih. Oke? Lihat juga kayak misalnya tadi secara biaya, secara UKT, dan syarat-syarat lain. Jangan lupa penuhi semuanya. Nah, ini paling ada 6 trik lolos jalur mandiri UGM versi aku guys ya. Karena aku tuh tahun lalu juga udah sempat ngobrol sama teman-teman yang menerima jalur ini gitu ya, yang diterima jalur ini. Kamu bisa cek aja di live-nya, di live di YouTube aku ada yang bahas tentang jalur UGM. Oke, jadi 6 triknya adalah yang pertama adalah memenuhi syarat masing-masing jalur yang diikuti. Nah, jadi misalnya PBUTM ya bener-bener yang kurang mampu gitu guys, yang punya KIP atau misalnya terdaftar di DTKS. Kalau misalnya enggak, ya jangan gitu ya. Nanti peluang lolosnya malah kecil. Atau misalnya tadi yang PBUK itu yang harus punya kemitraan. Atau yang SMK ya, PBU SMK ya berarti harus anak SMK gitu ya. Yang kedua, lengkapi dokumen sebaik mungkin, mulai dari foto, persyaratan administrasi, unduh format tadi ya, banyak ya, kelengkapan itu harus diisi gitu ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ketiga, hindari kesalahan sepele guys. Ini jangan sampai salah sedikit pun ya, karena itu bisa didis. Misalnya pas fotonya sesuai ketentuan, dokumennya itu jangan sampai salah upload ya, dan pengisian administrasinya itu jangan sampai salah sedikit pun. Yang keempat adalah cek keketatan prodi di UGM dan urutkan secara tepat. Nah, ini urutkannya dari yang persentasenya lebih rendah ke yang persentasenya lebih tinggi, oke? Yang selanjutnya cek nilai raport tulus SNBP atau Mandiri UGM. Nanti aku bakal kasih lihat juga setelah ini ya. Jadi kayak usahakan nilai kamu tuh di atas nilai itu sih biar lebih aman. Dan yang terakhir adalah usahakan lampirkan sertifikat jika ada ya guys ya, ini opsional sih. Tapi kalau misalnya lebih berpeluang kalau misalnya lampirin sertifikat. Oke? Kita lanjut. Nah, ini rata-rata yang aku maksud tadi. Ini untuk yang Saintek UGM guys. Ada 46 jurusan ya. Ini udah berdasarkan berbagai sumber.
Nah, jadi sini yang paling rendah tuh di teknologi hasil pertanian ya, minimal 84, dan paling tinggi di kedokteran 91. Ya, make sense lah ya. Kamu bisa cek sendiri aja. Dan ini untuk yang sosum. Sosum itu mulai dari 87-an guys. Memang ternyata memang tinggi. Dan paling tinggi adalah manajemen, psikologi, HI, akuntansi gitu ya. Udah di atas 90 semua. Kalau tadi yang di atas 90 tuh ada Tekin ya, TI, farmasi dan kedokteran untuk yang saintek. Oke, nanti bisa dicek sendiri untuk bisa memperbesar peluang lolos kamu di jalur mandiri UGM. Oke, gitu aja dari aku. Semoga bermanfaat ya guys ya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh didiskusikan di kolom komentar. Aku bakal bantu jawab kalau misalnya bisa. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang lain bisa jawab juga, bisa langsung komen aja guys. Kalau misalnya ada saran konten lain boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you and bye!